Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi syariah. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut para ahli tentang ekonomi syariah, yaitu yang pertama, menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian ekonomi syariah adalah kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Yang kedua, menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Yang ketiga, menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berikut yaitu sejarah ekonomi syariah di Indonesia. Pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak digulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 ataupun yang diketahui dengan Pak Des 1983. Pak Des inilah yang memberikan kesempatan bagi lembaga perbankan di Indonesia untuk membagikan kredit dengan bunga 0%. Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada 1 November 1991. Hal itu yang menjadi tonggak awal perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejak saat itu, 1 tahun setelah BMI berdiri, Bank Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Begitu pula dengan ekonomi syariah. Tujuan pengembangan ekonomi syariah adalah agar masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, bisa melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Diterapkannya ekonomi syariah di Indonesia bukan seolah-olah memusatkan ekonomi nasional ke arah ideologi agama Islam, tetapi sistem ekonomi syariah telah lama ada serta berkembang tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di dunia. Penerapan ekonomi syariah di Indonesia bersumber pada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan Bank Indonesia, peraturan pimpinan Bepam LK, edaran Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan. Sistem ekonomi syariah berkembang dengan sangat pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat antusias pada perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia. Terlebih dengan didirikannya lembaga keuangan syariah atau LKS, BPRS, ataupun perbankan syariah. Sistem ekonomi syariah ini tersendiri yang memiliki komitmen pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, perkembangan ekonomi, penghapusan riba, serta pelarangan spekulasi mata duit
sehingga menghasilkan stabilitas perekonomian. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah ada 4, yaitu yang pertama adil, di mana perlakuan terhadap individu yang setara, hak hidup yang layak, keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan, dan keseimbangan dalam penyusunan sistem perekonomian. Yang kedua yaitu tumbuh sepadan. Ekonomi syariah memiliki karakteristik tumbuh sepadan. Artinya, pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real. Yang ketiga yaitu bermoral. Moral yang dimaksud dalam ekonomi syariah sendiri yaitu kesadaran bahwa semua kegiatan perekonomian bersumber dari ajaran agama Islam serta mengedepankan pihak lain, bukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu beradab. Ekonomi syariah yang beradab adalah perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa warisan nenek moyang selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata maupun bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.